Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Suryatni, NIM 21531157, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu yaitu Ibu Emil Kolila dalam matkul Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemikiran pendidikan Islam kontemporer menurut Muhammad Nauki Al-Attas, merupakan salah satu seorang pemikir Islam yang cukup dikenal sebagai pengkaji sejarah, teologi, filsafat, dan tasawuf. Sosok Nauki Al-Attas juga dikenal sebagai pemikiran pendidikan Islam yang cemerlang. Ia bersama barisan cendekiawan muslim lainnya seperti Syekh Ali Ashraf, Syahdu Zardar, Hamid Hasan Bilgrami, Ismail Raji Al-Faruqi, mencemaskan realitas pendidikan Islam yang berjalan selama ini. Nama lengkap adalah Syekh Muhammad Naqwi Ibnu Ali Ibni Abdullah Ibni Muhsin Al-Attas, lebih populer dengan nama Nauki Al-Attas. Ia dilahirkan tanggal 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Silsilah keturunan dapat dilacak hingga ribuan tahun ke belakang melalui silsilah Sayyid dalam keluarga Ba'alawi di Hadramut, dengan silsilah yang sampai kepada Iman Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Di antara leluhurnya ada yang menjadi wali atau ulama. Salah seorang di antara mereka dari pihak ibu adalah Syekh Muhammad Al-Hajjus Guru. Konferensi tersebut dibahas berbagai persoalan yang cukup mendasar tentang problem yang dihadapi oleh dunia pendidikan Islam, di samping mencari beberapa solusi yang tepat mengenai berbagai kemelut yang sedang melanda dunia pendidikan Islam pada umumnya. Dan pembimbing rohani Syekh Abu Hafs Umar bin Syadban dari Hadramut yang mengantar Nur Adin Al-Rani, salah seorang ulama terkemuka di dunia Melayu ke tarekat Rifaiyah. Ibnu Syekh Nauki Al-Attas bernama Syarifah Bakwa Al-Adjus, berasal dari Bogor, Jawa Barat, yang merupakan keturunan Ningrat Sunda di Sukapura. Dikenal tetapi di kalangan akademis yang pernah membaca buku-bukunya yang dicebarkan langsung ke bahasa Indonesia pasti mengenalnya. Kecenderungan yang berbeda-beda, tetapi terdapat dua tren pemikiran yang menonjol dari kalangan intelektual muslim, yaitu bersifat internal dan eksternal. Bersifat eksternal yaitu upaya pembaharuan yang dilakukan dengan berangkat dari identifikasi penyebab kemunduran umat berdasarkan pengamatan fenomena sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Berdasarkan elaborasinya terhadap dua sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran dan hadis, juga terdapat kitab-kitab klasik. Di samping renungan filosofinya, Al-Attas telah membawa angin segar dalam memetakan pembaruan pemikiran pendidikan Islam kontemporer. Ia banyak melontarkan gagasan baru yang menarik dan aktual. Dengan pengertian lain, Nauki Al-Attas memiliki konsep-konsep baru tentang pendidikan Islam. Hal ini membuatnya terkenal dan membedakan daripada pemikiran pendidikan Islam lainnya adalah terletak pada tema reformasi pendidikan Islam serta reformasi perangkat pendidikan Islam lain yang diangkat sebagai suatu wacana intelektual. Ide-ide Nauki Al-Attas merupakan titik kulminal beberapa pemikiran konseptual yang kemudian dikumpulkan dalam
beberapa karyanya. Yang lebih menarik lagi, di samping sebagai pemikiran yang konsekuen terhadap ide-ide yang dilontarkannya, adalah kepedulian yang sangat kuat terhadap kemunduran yang dialami umat Islam. Sehingga gagasan pemikiran konseptualnya diimplementasikan ke dalam suatu lembaga pendidik yang bertaraf internasional, yang kemudian diberikan kedudukannya di Bukit Damansara, Kuala Lumpur, Malaysia. Dilatar belakangi dalam pemikiran di atas, membahas pemikiran pendidikan Islam Syekh Muhammad Naqwi Al-Attas dalam konteks pendidikan Islam kontemporer. Pendidikan Islam kontemporer tentunya merupakan lapangan kajian dan penelitian yang sangat esensial dan menarik. Di bawah ini, makna dan tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu makna, tujuan, dan pendidikan. Makna dan tujuan pendidikan merupakan saling berkaitan dan telah menarik perhatian para pemikir dan pendidik sejak dulu. Sementara pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat ilmu pengetahuan dan realitas mutlak tidaklah mengherankan jika sering kita jumpai perbedaan pendapat di kalangan para pemikir dan pendidik, terutama di barat, mengenai makna atau istilah, tujuan, metode, dan kurikulum pendidikan. Dalam dunia pendidikan dikenal adanya 3 rangkaian istilah, yaitu sering digunakan menunjuk pendidikan Islam secara keseluruhan yang terdapat dalam konotasi istilah yang dipakai secara bersamaan. Istilah tarbiyah dalam bahasa Arab, education, dalam bahasa Inggris, education, yang berasal dari bahasa Latin educare, yang diperuntukkan bagi istilah pendidik menurut Naqwi Al-Attas tidaklah tepat, karena tema tarbiyah pada dasarnya berarti mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, dan memproduksi hasil-hasil yang sudah matang. Penerapan dalam bahasa Arab tidak hanya terbatas pada manusia saja, akan tetapi medan-medan semantiknya meluas kepada semua jenis hewan atau spesies lain seperti mineral, tanaman, dan lain sebagainya. Mengganti tarbiyah menjadi tadib bagi pendidikan Islam merupakan salah satu upaya merekonstruksi kembali arah dan tujuan pendidikan yang dikehendaki oleh Al-Attas. Hal ini senada dengan pendapat Azumardi Azra yang menyatakan bahwa proses pengajaran dalam pendidikan dewasa ini hanya mengisi aspek kognitif saja, tapi tidak mengisi aspek pembentukan kepribadian watak. Oleh karena itu, ia menawarkan beberapa arah rekonstruksi pendidik Islam. Salah satunya adalah perumusan pendidikan dan menyatakan kesetujuan dengan konsep yang diajukan Al-Attas. Pendidikan Islam menjadi tadib setelah melalui perdebatan yang sengit. Akhirnya, usul tersebut diakomodasi dengan menggunakan 3 rangkaian, yaitu Naqwi Al-Attas, penekanan kata adab sebagai asal dari tadib untuk istilah pendidikan Islam adalah bahwa kata adab telah mencakup amal dalam pendidikan, sedangkan proses pendidikan itu sendiri adalah untuk menjamin bahwasanya ilmu dipergunakan secara baik di dalam masyarakat. Dengan dasar pijakan juga orang-orang bijak cendekia akhirnya dengan merujuk pada konsep tadib Al-Attas mendefinisikan pendidikan prosesnya sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan dalam diri manusia. Tempat yang tepat sehubungan dengan apa yang dikenalkan, sedangkan pengakuan berarti tindakan yang bertalinan dengan perbuatan yang lahir sebagai akibat menemukan tempat yang tepat dari apa yang dikenalinya. Oleh karena itu, pengenalan dan tempat pengenalan berarti kebodohan, karena dalam Islam ilmu tidaklah berguna apa-apa tanpa amal menyertainya. Demikian juga sekian dari penjelasan dari saya yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.